Hai, namaku Gaby. Apakah kalian tahu apa yang sedang aku pikirkan? Malam minggu ini mau kemana ya? Teman-teman pergi ke pesta ulang tahun si Evi. Tapi aku tidak diundang. Sepertinya tidak ada yang senang denganku. Lagi pula, kalaupun diundang, aku tidak punya baju dan sepatu yang bagus. Aku juga malu kalau pergi ke sana dengan jalan kaki. Aku memang tidak seperti si Gina yang pintar, si Jenny yang top, dan si Yani yang cantik. Menurutmu, siapakah dirimu selama ini? Coba lihat gambaranmu di cermin. Apakah ada perasaan minder? Adakah rasa kesombongan diri? Atau apakah kamu bisa menerima dirimu yang sekarang ini? Mari belajar untuk mengubah persepsi buruk tentang gambaran dirimu dan mengurangi rasa insecure. Melalui Alkitab, kamu akan belajar bagaimana Allah memandang dirimu. Apa bedanya penciptaan manusia dan ciptaan lainnya? Mari kita lihat apa yang dikatakan Allah saat menciptakan manusia. Mari buka Alkitab, Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Begitulah cara Allah menciptakan manusia, yaitu dengan debu dan tanah. Lalu Allah menghembuskan nafas kehidupan. Mari kita baca Kejadian 1 ayat 26-27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Selain itu, ada kuasa yang diberikan kepada manusia. Mari kita lihat apa yang dikatakan Allah tentang ciptaan lainnya. Dari semua ayat, kita bisa melihat bahwa Allah menciptakan mereka dengan firman. Sadarkah dirimu bahwa Allah menciptakan manusia dengan istimewa, begitu juga dirimu? Bacalah Mazmur 8 ayat 4-9, bagaimana kedudukanmu di mata Allah? Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Pada ayat 4 dan 5 memperlihatkan bahwa manusia sebenarnya tidak berharga. Sedangkan pada ayat 6 dan 7 membuktikan bahwa manusia sangat dihargai oleh Allah. Kamu begitu berharga sampai-sampai pencipta alam semesta ini merelakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia demi mencarimu dan mati di kayu salib bagimu. Meskipun kamu merasa dirimu bukanlah apa-apa, hidupmu seolah dipenuhi kesalahan serta kegagalan, orang-orang di sekelilingmu menolakmu, atau bahkan kamu putus asa terhadap dirimu sendiri, ketahuilah satu hal ini, kamu teramat sangat berharga di mata Tuhan.
Percayalah dan ketahuilah, terlepas dari apapun yang kamu rasakan tentang dirimu sendiri, kamu sungguh berharga. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa artinya? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah secara sederhana, artinya manusia dibuat menyerupai Allah. Manusia memiliki kesamaan dengan Allah, yaitu kebebasan untuk memilih, perasaan, pikiran, kudus, dan kekuasaan. Walaupun manusia diciptakan segambar dengan Allah, tetapi manusia tidak sama dengan Allah. Manusia memiliki darah dan daging, sedangkan Alkitab berkata bahwa Allah itu roh. Namun, tubuh manusia mencerminkan hidup Allah karena diciptakan dengan kesehatan yang sempurna dan tidak tunduk kepada kematian. Apakah hidupmu sudah mencerminkan gambar dan rupa Allah? Karena diciptakan menurut gambar Allah, manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Apakah kamu memilih hidup kudus atau berdosa? Apakah kamu memilih taat atau memberontak melawan Sang Pencipta? Adam memilih berdosa dan memberontak melawan Penciptanya. Dengan berbuat demikian, dia mencemarkan gambar Allah yang ada dalam dirinya dan mewariskan keserupaan yang rusak itu pada semua keturunannya, termasuk kita. Manusia telah jatuh ke dalam dosa dan membuat rusaknya gambaran Allah. Walaupun manusia sudah jatuh ke dalam dosa, gambar Allah itu tidak hilang sama sekali, karena keselamatan yang dari Allah akan memulihkan gambar Allah yang rusak.